Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifai. Kali ini saya sedang berada di Museum Kota Makassar untuk melihat catatan sejarah Kota Makassar. Sebelum menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Museum Kota Makassar terletak di Jalan Balai Kota nomor 11A, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Museum Kota Makassar menggunakan balai kota lama yang terdapat di jantung Kota Makassar. Gedung ini didirikan pada tahun 1918 oleh pemerintah Hindia Belanda dan diresmikan Wali Kota Makassar pertama Dan Bring. Kemudian menjadi kantor bagi pemimpin tersebut. Setelah masa kemerdekaan, gedung ini beralih fungsi menjadi kantor Bapeda hingga menjadi museum. Pembangunan gedung menjadi museum diprakarsai oleh Wali Kota Makassar saat itu, yakni Amiruddin Maula, dan diresmikan pada tanggal 7 Juni tahun 2000. Keberadaan Museum Kota Makassar sangat bermanfaat untuk memberikan informasi kehidupan Kota Makassar di masa lampau. Saya sudah berada di dalam gedung Museum Kota Makassar. Sebelum kita masuk ke gedungnya, kita harus registrasi terlebih dahulu di meja registrasi, dan biayanya itu gratis, jadi tidak dipungut biaya. Kita hanya registrasi saja, kemudian di meja registrasi nantinya kita akan ditawari untuk tur sendiri atau dengan menggunakan. Tapi untuk kesempatan ini saya jalan sendiri saja dulu. Di ruangan pertama, kita akan melihat adanya peta Makassar di zaman dahulu. Juga ada lemari yang memajang batu-batu yang berasal dari reruntuhan Benteng Somba Opu, di mana Benteng Somba Opu sendiri runtuh setelah adanya perjanjian Bongaya. Kala itu, kota Somba Opu bertumbuh pesat dan menjadi sentrum kekuasaan pemerintah, sekaligus salah satu kota niaga yang sangat masyhur di Asia Tenggara. Hingga Benteng Somba Opu dihancurkan atau dibumi hanguskan oleh Kompeni Belanda pada tahun 1616 setelah terjadi pertempuran sengit antara Sultan Hasanuddin dan Belanda dalam Perang Makassar. Di ruangan yang sama, kita akan menemukan lukisan yang mengilustrasikan gambaran perdagangan di Kota Makassar di sekitar Benteng Somba Opu, di mana pada saat itu Makassar menjadi pusat perdagangan dunia dengan komoditas rempah-rempah yang disukai oleh pedagang asing. Cengkeh dan pala adalah komoditas yang berasal dari luar Makassar yang diperdagangkan di Makassar dan banyak dicari pada saat itu. Selanjutnya kita masuk ke ruang 2, Makassar masa Kompeni Kolonial NKRI. Kita lihat ruangannya. Oke, jadi di ruangan 02 ini kita akan bertemu beberapa lukisan, yaitu ini lukisan dari Aru Palaka, Raja Pune pada saat itu. Kemudian Sultan Hasanuddin yang membasi Demak Tawang, yang merupakan salah satu dari Raja Goa. Kemudian di sini juga ada lukisan dari Cornelis Spilman, dan di sini ada lukisan dari Ratu Wilhelmina. Jadi Ratu Wilhelmina ini adalah ratu kerajaan Belanda pada saat itu. Ratu Wilhelmina ini menjadi saksi pada saat itu untuk Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan masa kolonial Belanda di Indonesia, sampai kemudian juga melihat berakhirnya kolonialisme Belanda di Indonesia.
Perang Makassar terjadi selama 3 tahun, dari tahun 1666 sampai tahun 1669. Perang ini dilatar belakangi oleh keinginan VOC untuk menguasai perdagangan Makassar sebagai niaga terbesar di Sulawesi dan memonopoli hak perdagangan. Pasukan dari VOC dipimpin oleh Spilman dan Kesultanan Gua Tallo dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Akhir dari perang ini melahirkan Perjanjian Bongaya. Karena besarnya kekuatan musuh disertai peralatan yang canggih, pasukan Sultan Hasanuddin kian terdesak. Apalagi setelah dikuasainya ibu kota kerajaan, maka mau tidak mau Sultan Hasanuddin harus menandatangani Perjanjian Bongaya, yang salah satu isinya adalah seluruh benteng di wilayah kekuasaan kerajaan Goa harus dihancurkan dengan menyisakan benteng Ujung Pandang atau Port Rotterdam. Sejak saat itu, benteng Sumba Opu pun dihancurkan. Hasil Perjanjian Bongaya sendiri menyebabkan Makassar harus mengakui monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Perjanjian Bongaya sendiri adalah perjanjian mengakhiri konflik antara kerajaan Goa atau Makassar dengan VOC, di mana VOC pada saat itu diwakili oleh Spilman dan Makassar atau Goa, kerajaan Goa diwakili oleh rajanya yaitu Sultan Hasanuddin. Tetapi inti dari Perjanjian Bongaya lebih banyak merugikan pihak kerajaan Goa atau Makassar. Berbagai kebijakan yang ada di dalam Perjanjian Bongaya sangat-sangat merugikan kerajaan Goa dan Makassar. Misalnya di dalam perjanjian tersebut VOC memperkuat monopoli perdagangannya dengan melarang berbagai pedagang dari luar, misalnya Inggris atau India, untuk berdagang di Makassar atau Goa. Kemudian benteng-benteng yang ada di dalam wilayah Makassar atau kerajaan Goa itu harus dihancurkan, kecuali benteng Ujung Pandang itu harus diserahkan kepada pihak company secara utuh. Dan pada saat itu juga isi Perjanjian Bongaya mewajibkan para bangsawan dan raja-raja Goa untuk mengganti biaya, melakukan ganti rugi untuk biaya peperangan. Intinya Perjanjian Bongaya tentunya sangat merugikan pada saat itu. Oke, kita masuk ke ruangan yang ketiga, yaitu Wali Kota Makassar. Jadi di bagian ini kita akan melihat Wali Kota Makassar dari yang pertama sampai Wali Kota Makassar saat ini. Oke, di sini ada baju dinas dari Wali Kota Makassar. Untuk penganugerahan para Samya Purnakarya Nugraha. Di sini juga ada foto-foto Makassar di zaman kolonial. Oke, kita masih di lantai 1 dari Museum Kota Makassar dan kita akan berpindah ke ruangan seberang untuk melihat koleksi apa saja yang ada di sana. Selanjutnya kita masuk ke ruangan 12, Makassar sebagai kota multikultur. Di ruangan ini kita akan melihat deretan berbagai macam baju adat dari berbagai suku yang ada di Sulawesi Selatan. Pindah ke seberang di ruangan ini
Ada koleksi keramik. Keramik-keramik ini adalah keramik asli dari Cina pada saat itu. Iya, sebenarnya di masa perdagangan di zaman kolonial pada saat itu VOC menerapkan sistem monopoli perdagangan sehingga tidak mengizinkan adanya pedagang-pedagang asing yang berasal dari luar, sehingga pada saat itu ketika VOC menerapkan politik monopoli perdagangan di Makassar sendiri menjadi sangat lesu. Tetapi kemudian pada saat permintaan Cina mendapatkan permintaan pasar Eropa, kemudian VOC mengizinkan untuk menjalin hubungan perdagangan dengan Cina. Akhirnya pedagang-pedagang Cina berdatangan, juga mungkin salah satunya membawa komoditas dari negara mereka, yaitu keramik-keramik. Para pedagang dari Cina sendiri pada saat itu sangat membutuhkan komoditas-komoditas asli dari Makassar, misalnya adalah rumput laut, kemudian sirip ikan hiu, dan sirip penyu, sehingga pada saat mereka di Makassar, mereka menjual keramik mereka dengan harga yang jauh lebih murah. Salah satu bentuk hubungan erat perdagangan di masa lampau antara Makassar dan Australia adalah dengan dibuatnya batik Yirrkala, di mana pola di batik Yirrkala terinspirasi dari sebuah lagu Yolngu yang bercerita mengenai kisah pelaut Makassar yang selalu berkunjung ke kampungnya di Arnhem Land di wilayah utara Australia. Motif segitiga dilukiskan seniman Naurapu itu, menurutnya, melambangkan perahu merah yang digunakan pedagang asal Makassar ketika mengunjungi daratan Arnhem Land. Batik Yirrkala sendiri berasal dari kulit kayu putih yang terkelupas hanya 1 tahun sekali. Batik ini merupakan hadiah dari Duta Besar Australia untuk Indonesia kepada pemerintah Kota Makassar. Kita sudah menjelajahi lantai 1 di 2 ruangan. Selanjutnya kita akan naik ke lantai 2 dan melihat juga koleksi apa saja yang ada di atas. Sebelum naik ke lantai 2, kita akan melihat beberapa alat musik tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Misalnya adalah katok-katok, kecapi, dan gendang yang biasanya digunakan dalam pertunjukan seni atau acara adat. Jadi ini adalah ruang pameran temporer. Di sini ada berbagai kerajinan-kerajinan, terutama patung-patung yang
berbentuk manusia dengan memakai baju adat khas dari Sulawesi Selatan. Di ruangan seberang, masih di lantai 2, kita akan memasuki sebuah ruangan yang sangat luas dengan interior ruangan yang berisi meja dan kursi-kursi yang cukup besar, dan di depan ada meja yang panjang. Di sebelahnya ada sebuah mimbar. Ruangan ini adalah ruangan sidang Dewan Kota Makassar abad ke-20. Itu tadi koleksi yang ada di Museum Kota Makassar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk berkunjung ke museum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.